Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Goedemorgen geliefde broeders en zusters in Yesus Kristus. Shalom. Mari kita akan mulai kebaktian ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, beta mau bilang, beta senang. Tuhan juga senang bahwa sama-sama kami akan berbakti kepada Tuhan via online ini. Ik ben blij, God ook blij, dat u allen samen met mij de eredienst online kunnen volgen. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya di dalam kita. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Yesus Kristus en van de Heilige Geest. Kasih karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi nats pembukaan atau nats pembukaan terbaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 1 pada ayat yang keempat yang berbunyi, dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Opening text, de eerste brief aan de Thessalonicensen, hoofdstuk 1, vers 4, en luidt als volgt. God heeft u lief, broeders en zusters. We weten dat Hij u heeft uitgekozen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan dengar pembacaan Alkitab yang terbaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. De schriftlezen van vandaag is genomen uit 1 Thessalonicensen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya saudara-saudara, baiklah kami berdoa. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sungguh mengucap syukur dan banyak terima kasih. Kami masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa membaca dan mendengar firman Tuhan bersama-sama
walaupun via online. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus akan membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami belajar mengerti apa arti firman ini untuk kehidupan kami seluruhnya dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 bunyi begini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. De schriftlezing van vandaag is genomen uit de eerste brief aan de Thessalonicensen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 10, en luidt als volgt. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God, de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en u standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. We weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigt immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel
we voor u hebben betekend toen wij in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaia geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaia verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren, om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab untuk kami semua. Paling berbahagia apabila kita berusaha mengerti firman ini sambil berusaha hidup sesuai dengannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau bangun pagi hari, lalu lihat, aku punya bunga-bunga bagus ya. Hati senang. Hati senang oleh karena usaha untuk tanam itu bunga berhasil. Sama saja kalau ada tanam satu pohon, misalnya pohon apel atau pohon pir, lalu pada waktunya lihat dia berbuah, dan buahnya manis apelnya, hati senang. Hati senang dan terima kasih. Sebab itu berarti bahwa jerih payah untuk menanam, kelelahan pada waktu menanam, itu tidak percuma. Toh ada buah, ada hasil. Jadi dengan kata lain, siapa sing senang kalau dia lihat dia punya satu pekerjaan usaha itu berhasil. Senang toh. Dalam pembacaan tadi saudara-saudara kita lihat juga bagaimana Paulus sebagai rasul Allah menyatakan rasa senangnya, rasa pengucapan syukur kepada Allah setelah melihat hasil daripada pemberitaannya kepada orang-orang di Tesalonika. Untuk mengerti fasal pembacaan tadi, saudara-saudara, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Latar belakangnya kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, Handelingen 17. Kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Paulus dan mengapa Paulus harus melarikan diri dari Tesalonika. Saudara-saudara, Paulus orang yang sebenarnya bijaksana dan pintar, dipimpin oleh Roh sebenarnya. Ia memilih kota-kota yang besar untuk melakukan tugas pemberitaan Injil, untuk melaksanakan misinya. Misalnya di Filipi, Korintus, dan sekarang Tesalonika. Itu kota besar, kota pelabuhan yang penting. Dia bermaksud supaya melalui dan di dalam kota besar, apabila Injil diberitakan, dia akan tersebar ke daerah-daerah. Jadi cepat meluas, sehingga banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan menurut sejarah bahwa Paulus tulis surat di jemaat atau ke jemaat Tesalonika ini, saudara-saudara, dan dia beritakan Injil di Tesalonika, itu pada perjalanan misinya yang kedua
bersama-sama dengan Silas dan Timotius. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus memulai suratnya dalam pembacaan tadi. Dia mulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur dengan ada dasarnya, ada sebabnya. Dia mengucap syukur sebab apa, saudara-saudara? Tidak gampang pada waktu ia memberitakan Injil di Tesalonika. Biasanya ia pergi ke rumah ibadah sinagoge. Waktu itu ada sinagoge orang Yahudi. Ada sebagian kecil orang Yahudi yang percaya, tapi banyak orang Yunani dan perempuan-perempuan yang terkemuka percaya dan menerima Injil yang diberitakan. Tetapi ada problem. Problemnya ialah orang-orang Yahudi menjadi jelus sebab banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, yang disalibkan, yang mati dan bangkit. Orang-orang Yahudi, mereka bersepakat dengan penjahat-penjahat untuk membuat kekacauan di Tesalonika. Kacau, huru-hara di Tesalonika. Paulus dan Silas tinggal di salah satu rumah Yason. Mereka serbu itu rumah, tapi tidak berhasil sebab Paulus dan Silas telah pergi ke Berea. Yason diperhadapkan, toh pada akhirnya bebas. Saudara-saudara, pada waktu Paulus berada di Tesalonika, hubungan antara Paulus sebagai pemberita Injil dengan jemaat yang sudah didirikan, dibentuk itu paling manis, paling baik. Sebab dia bertindak selaku seorang pelayan yang melayani. Dan ia meyakinkan benar, sungguh-sungguh, isi daripada kitab suci. Sehingga saudara-saudara, orang-orang yang percaya di Tesalonika, mereka membuat sebenarnya satu komitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Mereka mau berimankan Kristus. Dan ini tidak gampang. Situasi waktu itu, kebencian orang-orang Yahudi. Mereka bilang pengacau dari dunia sudah datang. Dan di Andrekan, mereka berhadapan juga dengan Kasyar yang kejam. Orang-orang mengakui Kaisar sebagai raja dan bukan Yesus sebagai raja. Dan ini satu tantangan yang luar biasa. Karena itu, pada waktu Paulus berada keluar dari Tesalonika, ia mengutus Timotius, coba pergi ke Tesalonika. Bagaimana keadaan umat di sana? Bagaimana keadaan mereka? Timotius kembali dengan berita yang paling menyenangkan Paulus. Timotius bilang bukan mereka baik saja, tapi mereka berkembang dalam soal iman. Mereka bertumbuh dalam soal iman. Saudara-saudara, bertumbuh dalam soal iman berarti itu bukan iman yang mati, iman yang bergerak, iman yang hidup. Sesuatu tanaman kalau dia bertumbuh berarti tanda dia hidup. Iman orang-orang percaya di Tesalonika adalah iman yang hidup. Atau dengan kata lain, iman yang mereka nyatakan secara konkret di dalam perbuatan hidup setiap hari. Orang bisa membaca bagaimana hidup jemaat di Tesalonika. Luar biasa saudara-saudara. Paulus bilang, dia beritakan Injil cuma dalam waktu pendek. 3 usbu berturut-turut. Cuma 3 minggu. Martoh. Jemaat terbentuk dengan satu iman yang kokoh dan pasti yang kuat kepada Yesus Kristus. Dan mereka bertumbuh juga di dalam kasih. Mereka bekerja keras untuk bisa membantu sesama manusia. Memang ada
orang-orang percaya yang bilang, Yesus mau datang tidak usah kerja. Paulus bilang, nih, kerja terus sambil menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menulis surat ini sebagai suatu tanda perhubungan kembali dengan jemaat di Tesalonika yang pernah ia bina dalam waktu pendek. Saudara-saudara, itu berarti saudara-saudara bahwa Paulus mengakui dengan sungguh bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan dalam campur tangan Allah. Dalam pembacaan tadi saudara-saudara dibilang, Paulus bilang, firman yang aku katakan itu bukan dengan kata-kata biasa, tapi itu dengan kekuatan roh. Jadi roh meyakinkan orang-orang di Tesalonika. Roh memberikan pengertian yang paling dalam, sehingga firman itu tertulis di dalam batin hati mereka. Dan firman itu menjadi fundament yang paling kuat untuk membangun kehidupan rohani mereka. Saudara-saudara, kita lihat terus bahwa dalam pembacaan tadi, kehidupan iman yang nyata dalam perbuatan dari orang-orang percaya di Tesalonika itu dibilang tersiar di seluruh daerah Makedonia dan Akhaya. Jadi orang-orang percaya di Tesalonika, persekutuan hidup mereka benar-benar menjadi contoh luar biasa. Kalau tersiar kabar tidak baik, memang Paulus tidak senang. Tapi tersiar kabar di seluruh tempat Makedonia, Akhaya, tentang perilaku hidup mereka selaku pengikut Kristus, selaku orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi jemaat-jemaat yang telah menerima, yang telah membuat komitmen untuk setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Roh Kudus mempunyai peranan yang paling penting, saudara-saudara, baik dalam pemberitaan maupun dalam perlakuan hidup setiap hari. Roh Kudus itu memberikan daya dorong tersendiri, dan Roh Kudus itu kontrol kita punya seluruh keadaan hidup. Dan Roh Kudus itu tetap ada sampai saat ini. Cuma tinggal soal apakah kita memberikan diri kita untuk dikontrol oleh Roh atau tidak. Itu bergantung daripada setiap orang. Saudara-saudara, iman dan perbuatan yang nyata, iman yang kuat daripada jemaat di Tesalonika membuat mereka juga jaga diri, jaga hidup baik-baik, hidup kudus. Hailah, sebab Tuhan Yesus pernah bilang, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kita berhadapan, kita percaya kepada Tuhan yang kudus. Dan iman yang ada pada kita, percaya yang ada pada kita, itu membuat kita sadar bahwa keselamatan yang akan kita terima, itu juga menuntut satu kehidupan yang bersih, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus tidak saja berarti suci, tapi kudus juga berarti spesial. Orang-orang Tesalonika, orang percaya, mereka dispesialkan oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan. Tadi dalam Alkitab dibilang mereka dipilih oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes dibilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Allah yang aktif memilih, Allah yang aktif menumbuhkan iman itu dalam perbuatan, dan Allah itu yang memberikan hidup orang-orang Tesalonika menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua jemaat. Dan ini luar biasa. Allah yang memilih, saudara-saudara. Dan pemilihan Allah itu adalah berdasarkan kasih. Kalau Allah pilih orang-orang Tesalonika, Allah pilih umat Israel, itu berarti Allah tidak pilih yang lain-lain. Berarti ada maksud Allah yang paling indah
Kita menjadi orang-orang yang akan meneruskan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Dan Allah sendiri akan melengkapi semua orang yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, hidup kudus, pisahkan diri dari yang bernama dosa. Pisahkan diri dari kumpulan orang-orang yang tidak melaksanakan kehendak Tuhan karena dipilih secara spesial. Orang-orang yang dipilih secara spesial oleh Tuhan yaitu jemaat berhadapan dengan berbagai pencobaan, problem dalam dunia ini. Tetapi ada Roh Kudus yang akan memberikan kepastian percaya kepada Kristus dan akan memberikan harapan yang pasti tentang kedatangan Kristus selaku anak Allah yang tadi dibilang akan membebaskan kita dari murka Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, yang berimankan Kristus, yang mempunyai komitmen untuk hidup bagi Allah dan melayani Allah, dia mempunyai harapan, kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dan di dalam Yesus ada kedamaian, di dalam Yesus ada kelepasan. Ini harus ada dalam setiap batin orang percaya. Apapun terjadi, orang percaya akan berdoa, datanglah ya Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada tulis, aku datang segera. Cuma soal apakah kalau aku datang, aku mendapati iman di bumi? Itu yang menjadi pertanyaan. Saudara-saudara, di tengah-tengah coronavirus yang masih membingungkan orang dan menakutkan orang, jemaat di Filipi memberikan gambaran hidup yang paling bagus. Berhadapan dengan huru-hara yang begitu hebat, berhadapan dengan kasyar yang punya kuasa yang besar, memang bukan dengan penyakit, tapi toh mereka standvastig in geloof, percaya kuat di dalam Tuhan. Dan mereka memiliki kasih kepada orang yang memerlukan bantuan. Dengan rela hati mereka bekerja keras dan menolong. Mereka menjaga hidup kekudusan. Dan mereka menantikan kedatangan Tuhan. Apakah sikap ini ada di dalam diri kita sampai saat ini? Apakah di tengah-tengah tantangan hidup sekarang ini, kesulitan hidup yang luar biasa di bidang ekonomi, finansial, bidang politik, apakah karakter hidup orang percaya yang ada di Tesalonika adalah bahagian kehidupan kita? Apakah kita juga sama dengan mereka? Tuhan kehendaki supaya kita juga mau ambil sikap hidup seperti orang-orang Tesalonika. Tidak goyah dalam segala bentuk tantangan dan ancaman hidup. Kuat di dalam Tuhan. Menjaga hidup kudus. Berbuat kasih. Dan menantikan kedatangan Tuhan. Kita sudah lama percaya kepada Tuhan kok. Tesalonika, orang-orang Tesalonika cuma 3 minggu, 3 usbu percaya mendengar firman, tapi begitu kuat. Kita pernah membuat pengakuan ya, komitmen ya kepada Tuhan. Waktu sidi, waktu kawin, dan sebagainya. Komitmen ini masih ada. Tuhan kehendaki supaya komitmen kita tetap tinggal hidup. Kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih, geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. We reiken u de grote lijnen aan en samenvatting van 1 Thessalonicensen vers 1 tot en met 10. In een korte tijd is het duidelijk dat Paulus en zijn metgezel Silvanus succesvol waren met de stichting van de gemeente des Heren in Thessalonica. Paulus verkondigt het evangelie, dient met veel ijver, enthousiasme
en trouw. Veel Joden en Grieken kwamen tot geloof en kwamen tot bekering. Dus de komst van Paulus en Silvanus in het verkondiging van het evangelie is niet voor niets. Het heeft zin tot eer van Gods naam en tot de redding van ieder mens. Ten tweede, Paulus en Silvanus moesten noodgedwongen Thessalonica verlaten vanwege de ontstane chaos. De Joden werden jaloers. Zij geloven niet dat Jezus de lijdende Messias is, die gekruisigd is, gestorven, begraven en opgestaan is. Niet iedereen verwelkomt de komst van een verkondiger van Gods woord. En ook beamen niet alle mensen de waarheid van Gods woord die overgebracht wordt, opdat ze geloven en tot bekering komen. Ten derde, de gemeente of de gelovigen in Thessalonica leven echt in geloof. En hun geloof is een levendig geloof. In de zin dat ze het laten zien en bewijzen in hun doen en laten. Inderdaad, de mens wordt gered door het geloof, maar geloof zonder daden is een dood geloof. En geloof zonder leven. En geloof zonder enige betekenis of inhoud. Ze zijn Gods uitverkoren mensen om een voorbeeld te zijn voor andere mensen. Ten vierde, hun daden van geloof onder andere standvastig, vast en zeker trouw blijven aan God. De Heere niet verloochenen te midden van vervolging, te midden van het lijden. Blijf geloven. Leven in liefde, hard werken, de medemens helpen. Gelovigen leven altijd in de liefde. Geven om de behoeften van de medemens. Gooi de oude overtuiging weg, namelijk het geloof in heidense goden en afgoden. Leef nu voor de Heer, dien de Heer. En vijfde, leef in een hoopvolle toekomst. De hoop op de wederkomst van de Heer Jezus. Dus accepteren ze nog steeds alle betere omstandigheden van het leven in afwachting van een ontmoeting met God, die werkelijk vrede, bevrijding en redding zal brengen. Lieve gemeente, lieve broeders en zusters, en hoe zit het dat met ons? Het hoofd bieden aan de moeilijkheden van het leven van vandaag, waaronder het problemen van de coronavirus, waardoor mensen in een staat van onzekerheid verkeren. In ons leven vergelijkbaar met de gelovigen in Thessalonica. Blijf geloven, blijf liefhebben, tracht een heilig leven te leiden en blijf leven in de hoop op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Geloof en de Heilige Geest zal zeker ons helpen te leven en voor God. Zeker zijn wij zeker dat wij Gods uitverkoren volk zijn, dat door God geleid en beschermd wordt. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Nya di hari ini. Terpujilah Kristus.
Haleluya. Amin. Mari saudara kami semua masuk dalam doa syafaat. Mari kami berdoa. Pujian, syukur, dan banyak terima kasih Tuhan. Kami bilang kepada Tuhan, sebab dunia ini di mana kami ada dan hidup tidak gampang. Berbagai problem semakin ada dan semakin membuat manusia berada di tengah-tengah kesukaran hidup yang paling hebat. Kami mengucap syukur sebab di dalam semua kesulitan hidup, kami punya nafas hidup masih Tuhan berikan. Di mana di dalamnya kami masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, berkomunikasi dengan sesama manusia. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Dominggu, hari Tuhan. Hari yang sebenarnya kami harus bersama-sama dengan sesama orang percaya, satukan hati, satukan iman, untuk menyatakan kepada dunia ini, kami orang beriman yang berkewajiban memuji Tuhan. Tapi Tuhan, kami sadar bukan saja di rumah gereja kami mendengarkan firman Tuhan. Via online kami juga bisa mendengar untuk kami belajar mengerti kembali arti hidup di dalam Tuhan. Hidup untuk Tuhan dan sesama manusia. Kami berdoa bagi semua pendengar yang berada di rumah atau di mana saja berada. Di Belanda, di Indonesia, dan di mana saja. Kiranya firman Tuhan yang kami semua telah dengar hari ini akan kembali menghidupkan iman kami. Akan kembali memberikan kepada kami pengertian yang dalam untuk apa kami hidup di dunia ini. Untuk apa Tuhan memilih kami. Tuhan memilih kami selaku jemaat, memilih kami selaku badan majelis jemaat, memilih kami sebagai pemimpin-pemimpin organisasi, memilih kami selaku pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan punya maksud yang luar biasa, supaya tersiar di seluruh dunia ini bagaimana kami hidup, supaya tersiar di seluruh dunia ini bagaimana kami bersaksi dan melayani umat-Mu yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami tidak melakukan dengan baik tugas-tugas kesaksian dan pelayanan kami, sehingga orang-orang tidak tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus, malah menjauh. Lalu biarlah Roh Kudus kembali hidupkan pengertian panggilan ini dalam diri masing-masing, supaya kami dilengkapi untuk setia membuat komitmen setia melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Bagi mereka yang setia melakukan tugas memberitakan dengan kekuatan kuasa Roh, sehingga menarik banyak orang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan memberkati mereka juga yang baru-baru percaya kepada Tuhan. Pakai mereka Tuhan, supaya mereka menjadi alat yang berguna untuk membuat dunia ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan datang untuk membebaskan kami dari murka Allah, memberikan damai, sejahtera, dan selamat. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia ini yang berfungsi untuk mewartakan firman Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Belanda sini, khususnya gereja Maluku. Tuhan, urapi semua hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja dalam ladang Tuhan, agar supaya kami punya komitmen untuk setia bekerja bagi Tuhan, itu tidak akan longgar. Kami tetap standby untuk melakukan kehendak Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan,
Tuhan memakai kami dan lengkapi kami untuk Tuhan punya pekerjaan. Semua orang tua-tua, ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh, yang senang dan rindu mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Tuhan sendirilah yang akan memberi kekuatan spesial kepada mereka, terutama kekuatan iman, supaya mereka semakin percaya hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan mereka juga menantikan kedatangan-Mu untuk semua orang percaya di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang sakit dalam berbagai-bagai sebab, termasuk penyakit corona. Di setiap jemaat yang ada anggota jemaat yang terserang sakit coronavirus, Tuhan, dengarkanlah doa mereka, dan biarlah mereka teguh dalam percaya kepada Tuhan saja. Sebab satu-satunya kuasa yang bisa melumpuhkan kuasa coronavirus cuma Tuhan Yesus, yang bangkit dari orang mati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami boleh taruh kami punya pengharapan yang pasti dan kuat di dalam tangan-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi pemerintah di seluruh dunia termasuk di Belanda. Kami tahu apa yang mereka sampaikan adalah hikmat dari Tuhan untuk menjaga dan menyelamatkan banyak orang di negeri Belanda ini. Biarlah kami semua setia, kami semua juga akan menghormati apa yang diturunkan, apa yang dibilang oleh mereka. Supaya bukan saja dengan iman yang teguh, tapi juga dengan menjaga kesehatan diri sendiri, sehingga kami tetap ada dan hidup. Bapa di sorga, inilah kami. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tetap percaya, sebagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami pada minggu yang lalu. Pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Tapi biarlah kami tetap berimankan Tuhan dan menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur kedua saudara kami ini sampai saat ini sudah edisi yang ke-34 mereka setia. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memakai dan mengurapi mereka, memilih mereka. Dan karena itu Tuhan sajalah yang akan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan juga akan memberikan iman yang teguh supaya pekerjaan ini dilakukan dengan segenap hati kepada Tuhan yang punya hidup ini. Inilah kami Tuhan. Semua orang yang berduka cita akibat kehilangan kekasih, kami percaya cuma Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan. Karena itu ke dalam tangan Tuhan sajalah kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan mereka yang ditinggalkan. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan kami, kepercayaan kami kepadamu. Dan pada akhirnya kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin.
Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah via online hari ini. Saudara punya selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Di dalam kuasa-Mu, di dalam janji-Mu, ku pertaruhkan seluruh hidupku. Sebab Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pembela hidupku. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan